Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bibi Budi Astiana, NIM 205090500111022 dari kelas analisis multivariat D akan mempresentasikan tugas untuk ujian tengah praktikum, yaitu uji T2 Hoteling pada data produksi dan luas areal kakao setiap kecamatan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019. Pembahasannya yang pertama adalah pendahuluan, kedua analisis yang digunakan, ketiga variabel yang digunakan, keempat hasil analisis, dan kelima adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pengembangan kakao terbesar di Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Tulungagung terdiri dari daerah dataran rendah dan daerah dataran tinggi. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui apakah daerah dataran rendah dan daerah dataran tinggi memiliki produktivitas kakao yang sama sehingga dapat dilihat potensinya. Analisis yang digunakan. Analisis yang digunakan adalah analisis T2 Hoteling. Distribusi T2 Hoteling merupakan pengembangan statistik uji T yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antar dua kelompok percobaan. Pada kelompok yang diuji mempunyai dua atau lebih variabel di dalamnya. Pada pengujian vektor rata-rata dilakukan secara serentak untuk semua variabel. Analisis T2 Hoteling dibedakan menjadi dua, yaitu untuk satu populasi dan untuk dua populasi. Untuk satu populasi, hipotesisnya adalah H0, vektor mu sama dengan vektor mu0 versus H1, vektor mu tidak sama dengan vektor mu0. Statistik uji F sama dengan N-P per P kali N-1 T2. Sedangkan untuk dua populasi, hipotesisnya adalah H0, vektor mu X sama dengan vektor mu Y versus H1, vektor mu X tidak sama dengan vektor mu Y. Statistik uji adalah F sama dengan N1 plus N2 min P min 1 per P kali N1 plus N2 min 2 T2. Keputusannya adalah menolak H0 jika nilai F melebihi nilai F dengan derajat bebas dB1P dan dB2 N min P atau nilai p-value lebih kecil daripada alfa. Sedangkan untuk menerima H0 jika nilai F lebih kecil daripada nilai F dengan derajat bebas dB1P dan dB2 N-P atau nilai p-value lebih besar daripada alfa. Asumsi analisis T2 Hoteling yaitu yang pertama, sampel berskala data minimal interval, yang kedua normalitas, yang dapat diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, uji multivariat Shapiro-Wilk, Kiki-plot, dan sebagainya. Asumsi yang ketiga adalah homogenitas covariance yang dapat diuji dengan menggunakan box M. Variabel yang digunakan. Data yang digunakan adalah data yang diambil dari BPS Kabupaten Tulungagung, yaitu data produksi dan luas areal kakao setiap kecamatan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019. Sampel yang digunakan adalah 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung, kemudian sampel tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok daerah dataran tinggi dan kelompok daerah dataran rendah. Variabel yang digunakan adalah produksi kakao dalam satuan ton dan luas areal perkebunan kakao dalam satuan hektar. Hasil analisis. Berikut adalah data yang akan dianalisis. Dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dataran rendah dengan 10 kecamatan dan dataran tinggi dengan 4 kecamatan. Langkah pertama adalah input data. Yang pertama adalah menginstal package readxl, kemudian library readxl yang digunakan untuk mengaktifkan package readxl yang telah diinstal sebelumnya. Lalu memberikan komentar atau keterangan bahwa X adalah data dataran rendah di Kabupaten Tulungagung. Kemudian mengimport data Excel dengan menggunakan sintaks readxl dan didefinisikan sebagai dataran underscore rendah. Data yang diimport
adalah data X yang berada pada lokasi SEM5 dengan format XLSX. Kemudian view dataran rendah yang digunakan untuk melihat struktur dan isi data dalam bentuk tabel. Hal yang sama dilakukan untuk mengimport data pada dataran tinggi. Kemudian berikut ini adalah hasil dari view dataran rendah dan dataran tinggi yang ada pada R. Lalu langkah 2 adalah menggabungkan data. X didefinisikan sebagai matriks dengan kombinasi variabel produksi dan luas pada data dataran rendah dengan banyaknya baris adalah 10 dan banyaknya kolom adalah 2. Y didefinisikan sebagai matriks dengan kombinasi variabel produksi dan luas pada data dataran tinggi dengan banyaknya baris adalah 4 dan banyaknya kolom adalah 2. Lalu menggabungkan matriks X dan Y menggunakan sintak R-bind dan didefinisikan sebagai gabung. Lalu mengetikkan gabung agar dapat diproses dan hasilnya akan muncul pada konsol. Lalu mendefinisikan ZZ sebagai faktor yang berisi kombinasi perulangan angka 1 sebanyak 10 dan angka 2 sebanyak 4. Dan mengetikkan ZZ agar sintak dapat diproses dan hasilnya tercetak pada konsol. Ini adalah hasil run untuk langkah 2, yaitu terdapat gabung dan ZZ. Lalu langkah 3, uji normalitas, hipotesis H0, data dataran rendah dan data dataran tinggi berdistribusi normal. H1, data dataran rendah dan data dataran tinggi tidak berdistribusi normal. Taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Untuk sintaksnya yang pertama adalah install package mvnomtest. Library mvnomtest digunakan untuk mengaktifkan package mvnomtest yang telah diinstal sebelumnya. msapiro test tx digunakan untuk melakukan tes Shapiro-Wilk untuk menilai normalitas multivariat pada transpose matriks X. Kemudian mShapiro test ty digunakan untuk melakukan tes Shapiro-Wilk pada matriks transpose Y. Hasil ketika di run diperoleh p-value untuk data dataran rendah yaitu 0,1193 dan data pada dataran tinggi 0,09103. Sehingga dapat diambil keputusan untuk gagal tolak H0 atau menerima H0 karena p-value lebih dari alfa. Sehingga dapat disimpulkan dengan taraf nyata 0,05 dapat disimpulkan bahwa data dataran rendah dan data dataran tinggi berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Langkah keempat adalah uji asumsi homogenitas kovarian. Hipotesis H0, data dataran rendah dan data dataran tinggi mempunyai matriks kovarian yang sama. H1, data dataran rendah dan data dataran tinggi mempunyai matriks kovarian yang berbeda. Taraf signifikansinya adalah alfa 0,05. Untuk sintaksnya adalah yang pertama install package ASPIO, kemudian library ASPIO yang digunakan untuk mengaktifkan package ASPIO yang telah diinstal, lalu pullback dalam kurung gabung, ZZ digunakan untuk menguji kesamaan matriks kovarian antara matriks X yaitu dataran rendah dan matriks Y yaitu dataran tinggi. Kemudian hasil ketika di run adalah p-value adalah 0,478541 sehingga dapat diambil keputusan karena p-value lebih dari alfa 0,05 maka gagal tolak H0 atau menerima H0. Kesimpulannya dengan taraf nyata 0,05 dapat disimpulkan terdapat cukup bukti menyatakan bahwa dataran rendah dan data dataran tinggi mempunyai matriks kovarian yang sama, sehingga asumsi homogenitas kovarian terpenuhi. Langkah kelima adalah uji T2 hoteling. Hipotesis H0, data dataran
rendah dan dataran tinggi mempunyai vektor rata-rata yang sama. S1, dataran rendah dan dataran tinggi mempunyai vektor rata-rata yang berbeda. Taraf signifikansi adalah alfa 0,05. Untuk sintaksnya, yang pertama adalah install package DevTools, lalu library DevTools untuk mengaktifkan package DevTools yang telah diinstal sebelumnya. Lalu hotelings T2 test dalam kurung gabung ZZ yang digunakan untuk menguji kesamaan vektor rata-rata antara data dataran rendah dan data dataran tinggi. Hasil ketika di run diperoleh p-value sama dengan 0,2419 sehingga dapat diambil keputusan karena p-value lebih dari alfa 0,05 maka gagal tolak H0 atau terima H0. Kesimpulannya adalah dengan taraf nyata 0,05 dapat disimpulkan terdapat cukup bukti menyatakan dataran rendah dan dataran tinggi mempunyai vektor rata-rata yang sama. Untuk kesimpulannya, data produksi dan luas lahan kakao pada dataran rendah dan dataran tinggi di Kabupaten Tulungagung memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas kovarian. Berdasarkan uji T2 hoteling dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa kecamatan yang ada di dataran rendah dan di dataran tinggi Kabupaten Tulungagung memiliki rata-rata produksi dan luas lahan kakao yang sama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.